Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Tia Swardiah Ayu Nartami sebagai pengolah data pengukuran dan pemetaan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas refleksi nilai-nilai bela negara dari seorang tokoh nasional yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Lantas, siapakah tokoh tersebut? Ya, beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Pak Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Saat muda, Pak Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Universitas Indonesia Bandung atau sekarang lebih kita kenal dengan Institut Teknologi Bandung. Kemudian, beliau melanjutkan perkuliahannya di Jerman dengan mengambil teknik penerbangan pada tahun 1955 hingga beliau mendapatkan gelar doktor di universitas tersebut. Sekilas mengenai jejak karir Pak Habibie. Etos kerja, kegigihan, dan kecerdasan, beliau dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode tahun 1973 hingga 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Pak Habibie menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Setelah kembali ke Indonesia, beliau diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT tahun 1978 sampai tahun 1997. Tak lama berselang, pada tahun 1998, beliau diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Pak Soeharto. Berikut ada 5 nilai-nilai bela negara yang akan kita ulas. Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Sikap cinta tanah air. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat beliau di Indonesia. Pak Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari negara Jerman, di mana saat itu Jerman mengetahui Pak Habibie bukan orang biasa, yang kemudian langsung menawari beliau dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Pak Habibie justru menolak. Dan dalam kutipan buku Habibie dan Ainun dikatakan, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia.
Kemudian, Pak Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi dan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sikap sadar berbangsa dan bernegara. Beliau menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. Beliau juga menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, menjadi Ketua Dewan Riset Nasional, Ketua Dewan Pembina Industri Strategis serta Ketua Badan Pengelola Industri Strategis, dan masih banyak lagi. Pada era pemerintahannya yang singkat, beliau berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dicerminkannya ketika bersedia dan melepaskan jabatan posisi dan prestis tinggi di Jerman. Hal ini dilakukan Pak Habibie demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mr. Crack merupakan julukan yang disematkan kepada beliau, merupakan tokoh di balik teori keretakan pesawat. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Teori tersebut mendapat pengakuan dari lembaga penerbangan Eropa dan mulai diterapkan dalam pesawat-pesawat komersil. Kemudian ditularkan dalam proyek pesawat nasional yang digarap oleh PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Sikap yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Beliau yang begitu konsisten membagi waktu untuk beribadah, berolahraga, beraktivitas pribadi maupun untuk orang lain. Nah, ada 5 sikap nilai-nilai bela negara di atas dari sosok Pak Habibie. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara maupun sebagai ASN. Nilai-nilai teladan B.J. Habibie. 1. Disiplin waktu. 2. Meningkatkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. 3. Penuh pengabdian kepada negara. Dan yang keempat, tidak lupa adalah peduli terhadap keluarga dan sesama. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat mengenai refleksi nilai-nilai bela negara dari sosok Bapak B.J. Habibie. Sekian, terima kasih.